Sedikit dengan bersama Allah cukup, tetapi banyak tanpa Allah kurang. Inilah cukup yang sesungguhnya. Berapa tabungan? Lumayan sih, cuma 5 triliun. Nah, cukup nggak? Kalau Allah nggak ikut nggak bakal cukup itu. Bisa aja nanti terjadi fitnah, akhirnya Anda harus denda 5 triliun. Ya, habis sudah dalam sekejap. Maka oleh sebab itu jemaah sekalian, inilah kecukupan. Kecukupan hanya bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika Allah bersama Anda dan bersama seluruh persoalan, semuanya akan cukup. Tapi jika Allah tidak bersama Anda dan tidak ada dalam setiap persoalan Anda, semuanya akan kurang. Baik. Berikutnya, di saat mereka tertekan oleh rasa takut terhadap kaum Quraisy pimpinan Abu Sufyan. Cerita ini sudah disampaikan pekan lalu. Tentu saja mereka takut. Karena mereka jumlah hanya sedikit, mereka terluka-luka. Lalu ancaman dari Quraisy bahwa mereka akan datang dengan pasukan yang besar. Apa yang terjadi dalam jiwa para sahabat? Takut. Mustahil kalau mereka enggak takut. Takut itu manusiawi sepanjang tidak menghilangkan tawakal. Tapi kalau takut itu sudah menghilangkan tawakal, ini takut syirik, waliyadzubillah. Agar antum tahu, orang yang bertauhid itu berani. Pengecut itu orang yang hatinya sakit karena tauhidnya rusak. Nah, perhatikan dalam hadis ini, dalam cerita ini, dalam surat Al-Imran ini. Para sahabat sedang terluka-luka dalam perang Uhud. Tiba-tiba dikabarkan sebuah pasukan besar akan datang. Bagaimana Anda menghadapi pasukan yang masih segar, sementara Anda terluka dan capek? Apa yang Anda lakukan? Tetapi sahabat tidak mau larut dalam takut. Mereka tidak mau dikalahkan oleh takut. Mereka lawan takut mereka. Mereka katakan, hasbunallah wa ni'mal wakil. Coba dengarkan, alladzina qala lahumun nas innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum. Orang-orang yang berkata, kemarin sudah disampaikan, ini namanya Nuaim. Dia berkata kepada para sahabat yang capek dan terluka dalam perang Uhud. Kata dia, takutlah pasukan besar dalam perjalanan menghancurkan kalian. Sahabat-sahabat yang capek terluka, lalu dikabarkan pasukan besar, entah berapa rudalnya, berapa pasukan jet tempurnya. Tapi sahabat-sahabat, mereka melawan rasa takut. Kata mereka apa? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Lawan rasa takut Anda dengan hasbunallah wa ni'mal wakil. Tidak ada orang tanpa rasa takut karena kita orang. Tidak ada manusia tanpa rasa takut karena kita adalah manusia. Musa alaihi salam kalimullah. Ketika Allah katakan, wahai Musa, bawa dakwah ini ke depan Fir'aun. Ajak Harun saudaramu, pergilah kalian berdua kepada Fir'aun, bawa tauhid, sampaikan kebenaran ini. Subhanallah, menyampaikan kebenaran di depan manusia paling kejam. Apa ada orang yang lebih kejam dari Fir'aun? Anak baru lahir dipotong, dibunuh. Itu termasuk kepres Fir'aun. Setiap bayi lahir bunuh. Perundang-undangan kejam Fir'aun. Nah, terhadap manusia terkejam ini Allah katakan, wahai Musa, idhaba ila fir'auna innahu tagha. Pergilah kalian berdua membawa kebenaran ini ke depan Fir'aun. Apa ucapan Musa dan Harun? Mereka mengatakan, qala rabbana innana nakhafu ay yafruta alaina aw ay yatagha. Keduanya, bukan cuma satu saja. Keduanya, subhanallah, coba lihat betapa kasih sayangnya Allah. Allah tahu betapa kejamnya Fir'aun, maka Allah tidak mengatakan Musa pergilah seorang diri, enggak. Tapi Allah mengatakan idhaba, pergilah kalian berdua. Kenapa mesti berdua? Karena yang dihadapi ini orang kejam. Jadi Allah Maha Rahman, Allah Maha Penyayang,
Allah tidak memerintahkan Musa sendirian atau Harun sendirian. Allah perintahkan pergilah kalian berdua. Kasih sayang Allah Azza wa Jalla. Lalu keduanya mengatakan innana nakhafu ayyafrutu alaina aw ayyatagha. Kami takut nanti Fir'aun ini semena-mena dan melampaui batas terhadap kami berdua. Takut. Maka apabila Musa adalah seorang nabi, seorang rasul, bahkan seorang kalimullah, ternyata masih ada rasa takut, berarti rasa takut itu wajar. Namun menjadi tidak wajar kalau takut ini sampai menghilangkan tawakal. Oleh sebab itu, agar takut tidak menghilangkan tawakal, lawanlah takut Anda dengan zikir hasbunallah wa ni'mal wakil. Ini lebaran sudah dekat, modal entah di mana. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ucapkan dengan penuh keimanan, jangan main-main tapi ya. Dengan penuh keimanan. Nah, baik. Wa qalu hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbuna dan hasbia apa bedanya? Kalau hasbuna untuk barang-barang, bagaimana dong urusan makan kita? Kita berarti bukan sendirian. Hasbunallah. Kamu mau ujian, kamu bisa ujian. Ini sendirian. Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Jemaah sekalian, apa hasil dari hasbunallah para sahabat? Mereka diancam akan ada pasukan yang segera datang. Sahabat yang terluka dan capek melawan takut dan mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Apa hasil dari hasbunallah mereka? Perhatikan. Maka Allah mencukupi mereka dari keburukan atau gangguan dan memberi mereka nikmat kepada mereka dengan karunia Allah Azza wa Jalla. Coba dengarkan ayat berikut. Allah berfirman, "Fanqalabu bi ni'matin minallahi wa fadl lam yamsashum su wattaba'u ridwanallahi wallahu dzul fadlin azim." Maka mereka para sahabat kembali dengan nikmat dan karunia besar dari Allah. Mereka tidak mendapatkan bencana apa-apa. Jadi ada 3 yang mereka peroleh. Akan datang pasukan, hati-hati kalian. Sahabat mengatakan hasbunallah. Kata Allah, fanqalabu bi ni'matin minallah wa fadlin lam yamsashum su. Kemudian wattaba'u ridwanallah, ada 4. Yang pertama, nikmat. Mereka dapatkan nikmat. Lalu kemudian nomor 2, mereka dapatkan anugerah, yaitu pahala. Lalu kemudian yang ketiga, bahaya yang diancamkan ternyata tidak terjadi. Wattaba'u ridwanallah, dan yang pasti mereka menjalankan keridhaan dan menjalankan perintah Allah Azza wa Jalla. Nikmat apa yang mereka peroleh? Jemaah sekalian, karena lokasi Hamra'ul Asad, pengejaran para sahabat dekat dengan sebuah pasar, maka para sahabat dalam perjalanan pulang belanja di pasar, dan penghuni pasar menjatuhkan harga untuk para sahabat. Sehingga para sahabat pulang dengan membawa borongan. Ya, harga handphone berapa nih? Biasanya 5 juta, untuk hari ini 1 juta. Sudah. Jadi pasar, saya lupa namanya pasar apa. Pasar yang dekat dengan pengejaran sahabat Hamra'ul Asad. Maka ketika para sahabat akan kembali, mereka belanja dan semua para pedagang menurunkan harga. Fanqalabu bi ni'matin minallah, mereka kembali membawa nikmat. Wa fadlin, mereka kembali dengan anugerah, yaitu pahala. Lam yamsashum su, dan yang luar biasa, bahaya yang diancamkan ternyata enggak terjadi apa-apa. Wattaba'u ridwanallah, dan yang pasti mereka berada di atas keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya Ibnu Abbas menyebutkan bahwa Nabi Ibrahim mengucapkan ketika beliau dilemparkan ke dalam api. Nabi Ibrahim saat dilemparkan ke dalam api, tidak ada backing untuk menyelamatkan, tidak ada penolong untuk membela. Siapa backing, siapa pembela? Tidak ada. Ibrahim seorang diri. Tapi walau seorang diri, jika Allah bersama, cukup. Apa kata Nabi Ibrahim? Hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Maka jemaah sekalian, zikir yang satu ini jangan sampai Anda lupa. Kapanpun Anda membutuhkan sesuatu,
Apapun kebutuhan Anda, ucapkan hasbi Allah. Anda butuh seorang yang mendukung, hasbi Allah. Anda butuh rezeki, hasbi Allah. Anda di setiap kebutuhan Anda butuh kecukupan. Karena ada kebutuhan berarti Anda butuh kecukupan untuk kebutuhan Anda. Maka ambil kecukupan untuk setiap kebutuhan Anda, ucapkan hasbi Allah wa ni'mal wakil. Halaman 224 di bawah, Allah Ta'ala mengajari Rasulnya dalam beberapa ayat tentang kapan dan bagaimana berihtisab. Bagaimana kita berihtisab? Oleh Allah diajarkan kepada Nabi SAW. Coba lihat ayat berikut, surat At-Taubah. Fa in tawallaw faqul hasbiyallah la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Jika mereka berpaling dari dakwahmu wahai Muhammad, maka ucapkanlah hasbi Allah la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Nah, ini ucapan yang ketiga. Nah, kalau begitu jemaah sekalian coba kita rangkum sekarang. Ucapan paling sederhana adalah hasbi Allah saja. Hadisnya adalah riwayat Muslim dan lain-lain dari Abu Hurairah tentang seorang perempuan. Masih ingat ceritanya yang dihukum, dicambuk, dituduh berzina. Lalu wanita ini setiap dituduh, setiap dicambuk dia mengatakan hasbi Allah. Ini yang paling kecil, ini yang paling pendek. Ya, ini yang paling pendek. Lalu kemudian tingkatan yang kedua, hasbi Allah wa ni'mal wakil. Ini diucapkan oleh para sahabat. Dan ini juga diucapkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini kelas 2, tingkatan kedua. Ucapan yang paling tinggi jemaah sekalian ini dia akhir surat At-Taubah. Hasbi Allah la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Ini lebih panjang. Dan Anda disunnahkan membacakan ini dalam zikir pagi dan zikir sore. Sebanyak 7 kali. Hasbi Allah la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa rabbul arsyil azim sebanyak 7 kali. Saya lihat guru kita Ustadz Yazid tidak menuliskan zikir ini dalam zikir pagi dan zikir sore beliau. Karena beliau sejalan dengan Syekh Albani mendhaifkan hadis riwayat zikir ini, yaitu hasbi Allah. Tapi yang betul hasbi Allah wa ni'mal hasbi Allah alaihi, hadisnya bukan dhaif tetapi hadisnya adalah hasan. Makanya antum kalau punya tafsir Ibnu Katsir coba lihat, Ibnu Katsir menyampaikan riwayat hasbi Allah dalam zikir pagi dan zikir sore lebih dari 4 jalur riwayat. Antum lihat di akhir surat At-Taubah dalam tafsir Ibnu Katsir. Maka yang lebih kuat, yang lebih afdal, yang lebih rajih bahwa Anda dianjurkan membacakan hasbi Allah 7 kali pagi dan 7 kali sore. Hasbi Allah la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Kata Nabi SAW, siapa yang membacakan ini pagi hari, maka Allah akan mencukupinya sampai sore hari. Siapa yang membacakannya sore hari, Allah akan mencukupinya sampai pagi hari. Kecukupan apa yang Anda butuhkan hari ini? Kecukupan secara finansial. Kecukupan Anda yang Anda butuhkan hari ini perlindungan. Kecukupan apa? Kecukupan apapun yang Anda butuhkan hari ini, semua kebutuhan akan dicukupi Allah. Antara lain, awali hari ini, sambut hari ini dengan hasbi Allah sebanyak 7 kali. Hasbi Allah la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Nah, jadi ini 3 tingkatan. Hasbi Allah nomor 2, hasbi Allah wa ni'mal wakil. Yang ketiga ini dia di akhir surat At-Taubah. Dalam ayat ini dalam surat At-Taubah Allah memerintahkan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam membacakan hasbi Allah. Dalam konteks apa? Dalam kondisi seperti apa? Ketika beliau ditentang, ketika orang berpaling. Kata Allah, fa in tawallaw Muhammad, jika engkau berdakwah tapi ternyata orang mengabaikanmu saja. Engkau datang membawa kebenaran tapi engkau diacuhkan, orang enggak peduli dengan dakwahmu.
Kata Allah, ucapkan hasbi Allah. La ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Ini para penceramah harus tahu ini. Ya. Penceramah harus tahu karena di dalam dakwah ada yang pro, alhamdulillah, tapi tentu banyak juga yang kontra. Maka ketika mata Anda melihat sejumlah orang yang kontra terhadap dakwah, enggak usah bersedih. Enggak usah bersedih, ucapkan hasbi Allah. Nah, saya rasa Anda juga dai di rumah ya. Di rumah Anda dai atau doi? Terhadap istri misalnya, istriku harus begini. Kamu baru ngaji hari ini aja sok tahu. Hasbi Allah wa ni'mal wakil gitu ya. Terhadap anak-anak juga begitu. Anak-anak disuruh diberi nasihat, ternyata keras kepala. Udah enggak usah terlalu dongkol. Lawan ini semua, sikapi ini semua. Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Hasbi Allah la ilaha illahu. Dan ingat jemaah sekalian, hasil dari hasbi Allah tadi ada 3. Surga, diampuni, tercapai keinginan. Jadi kalau misalnya Anda sampaikan nasihat kepada anak, harus begini, anak-anak bilang, enggak mau. Anak Anda enggak mau, sudah selesai. Anda enggak dapat apa-apa, dapat pahala menyampaikan nasihat itu saja. Tapi ketika Anda ihtisab, Anda sampaikan nasihat, anak Anda tetap bandel, Anda katakan hasbi Allah wa ni'mal wakil. Anda ihtisab. Apa yang Anda peroleh? 3. Keinginan akan terperoleh. Insya Allah anak ini esok lusa akan mengikuti kebenaran. Nomor 2, Anda dapatkan ampunan. Dan yang ketiga, Anda dapatkan surga. Jadi oleh sebab itu luar biasa ihtisab ini ya. Berikutnya, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna Allah. Qul afara'aytum ma tad'una min dunillah in aradani Allahu bidurrin hal hunna kashifatu durri aw aradani birahmatin hal hunna mumsikatu rahmati qul hasbi Allah alaihi yatawakkalul mutawakkilun. Muhammad, jika engkau bertanya kepada mereka siapa pencipta langit dan bumi, jawaban mereka bahwa pencipta langit dan bumi adalah Allah. Pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, jika engkau bertanya kepada mereka, jika Allah ingin mendatangkan bahaya, apakah berhala kalian bisa menahan bahaya itu? Atau jika Allah ingin memberikan rahmat, berhala kalian mampukah menahan rahmat? Kalian ini orang-orang kafir Quraisy, Tuhan kalian adalah Lata, Uzza dan Manat. Jika Allah berkehendak menurunkan bencana, apakah Lata, Uzza mampu menahan bencana agar tak terjadi? Atau sebaliknya, Allah ingin memberikan rahmat, mampukah Lata, Uzza menahan agar rahmat tidak terjadi? Jawabannya tidak mampu. Berarti berhala kalian tidak menciptakan apa-apa, berhala kalian tidak mampu menjauhkan bencana apa-apa, berhala kalian tidak mampu memberikan rahmat apa-apa. Namun berhala seperti ini masih saja kalian akui sebagai Tuhan. Hasbi Allah. Nah itu dia. Hasbi Allah alaihi yatawakkalul mutawakkilun. Perhatikan dalam ayat ini, ucapan Nabi pun cuman hasbi Allah. Qul hasbi Allah. Baik. Dalam sebuah ayat yang mulia terkandung adab yang agung serta rahasia yang mulia, yaitu ketika Allah mencela kaum munafik yang senang jika mendapatkan bagian harta, namun mereka marah jika tidak mendapatkan bagian harta. Karena dalam fikiran munafik harta saja. Wa minhum ayat ini sebelumnya ayat 59. Sebelumnya Allah berfirman, wa minhum man yalmizuka fis sadaqat fa in u'tu minha radu wa in lam yu'tau minha idahum yaskhatun. Sebagian orang-orang munafik ini benci sekali kepadamu soal zakat. Jika engkau berikan mereka zakat, mereka ridha. Tapi jika engkau tidak memberikan mereka, mereka marah. Ini munafik. Ridha dan marah mereka harta. Ini camkan baik-baik nih. Camkan baik-baik, ini munafik nih. Saya ulangi, mereka mencelamu dalam urusan zakat. Maksudnya apa?
fa in u'tu minha radu. Jika mereka diberikan bagian harta, radu, mereka ridho, mereka senang. Wa illam yu'tau minha, kalau mereka tidak dapat bagian harta, idahum yaskhutun, mereka marah-marah. Siapa ini? Munafik. Dapat harta senang, enggak dapat marah-marah. Munafik. Munafik ini. Makanya ulama kita mengatakan terkait dengan sabda Nabi SAW, ta'isa abdud dinar, ta'isa abdud dirham, ta'isa abdul khamilah. Celakalah penyembah dinar, celakalah penyembah dirham. Jadi ada orang-orang tertentu penyembah dinar dan dirham, penyembah dolar dan rupiah. Siapa penyembah rupiah? Ini dia. Dapat rupiah senang, gak dapat rupiah marah-marah. Bahasa Nabi SAW ini abdur rubiyah. Ini adalah penyembah rupiah. Allahu Akbar. Maka dari sekarang perhatikan marah dan emosi Anda. Apakah Anda emosi karena uang? Senang karena uang juga? Jika demikian andanya ternyata Anda termasuk tipe penyembah dinar. Di zaman Nabi Anda ini munafik namanya. Anda yang di luar, bukan Anda yang di sini. Yang di Amerika misalnya ya. Baik jemaah sekalian, coba dengarkan kata Allah Subhanahu wa taala, walau annahum radu ma atahumullah wa rasuluhu wa qalu hasbunallah sayu'tina Allahu min fadlihi wa rasuluhu inna ilallahi raghibun. Seandainya mereka sungguh-sungguh ridho dengan apa yang Allah dan Rasulnya berikan kepada mereka, lalu mereka berkata, hasbunallah, cukuplah Allah bagi kami, sayu'tina Allahu min fadli, Allah akan memberikan kami dari karunia-Nya, wa rasuluhu dan Rasulnya, inna ilallahi raghibun, sesungguhnya kami benar-benar berharap kepada Allah. Jadi dalam ayat ini, ketika pembagian tidak diperoleh atau diperoleh dengan angka yang sedikit, kata Allah Subhanahu wa taala, radu ma atahumullah, ridholah. Ada tidak ada, ridholah. Lalu kemudian hasbunallah, ucapkan hasbunallah. Bagaimana kamu antrian dapat raskin enggak? Antri dari pagi enggak dapat apa-apa. Kata Allah Subhanahu wa taala, ridholah bahwa ini keputusan Allah, lalu ucapkan hasbunallah. Nah, jadi kesimpulan jemaah sekalian, dalam setiap keadaan-keadaan yang tidak diinginkan terjadi, ucapkan hasbunallah. Apapun keadaan yang enggak diinginkan. Dokter bilang kamu jantung dan harus bypass. Enggak usah takut. Enggak usah takut, katakan hasbiyallah wa ni'mal wakil. Kalau enggak dioperasi kamu bisa mati, emangnya ada enggak mati? Kadang-kadang kita takut sekali karena kita enggak ingin mati ya. Kematian padahal enggak ada yang enggak mati. Coba lihat, Nabi kita saja mati. Nabi kita itu mati sallallahu alaihi wasallam. Lantas kita siapa? Nah, baiklah. Inilah akhir pembahasan kita dalam kajian Asmaul Husna yang ke-53, yaitu Al-Hasib. Anda juga bisa mengunjungi Facebook kami di facebook.com/amanahinsanmadani. Atau bisa tonton kami di youtube.com/sahabatyamima. Dan follow Twitter kami di twitter.com/@sahabat_yamima. Sahabat Yamima, peduli dan memahami.